Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi ini. Mari kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita membuat tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada awal hari baru ini, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, pagi ini boleh Kau izinkan untuk berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh bersamamu ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa, kerinduan kami anak-anak-Mu. Bapa, berkatilah kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, serta merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami dalam menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami satu persatu ya Bapa, yang ada di dalam Zoom ini, pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet biar berjalan lancar. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh. Shalom, selamat pagi, sahabat terkasih. Pagi hari ini kita mau terus siapkan hati, kita mau memuji dan menyembah Dia, karena Ia adalah Allah yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Biar setiap kita menjadi tanda mukjizat-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Karena Ia Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah kita. Dan Ia Allah yang sungguh baik. Ia yang memurnikan setiap kita dengan roh-Nya yang kudus. Agar supaya setiap kita didapatinya sempurna. Setiap kita didapatinya memiliki hati yang murni, memiliki motivasi yang murni untuk sungguh mencintai Dia. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, kami mau terus bersyukur karena Engkau yang bersama kami. Engkau ada di dalam kami. Engkau izinkan setiap kami menjadi tanda kehadiran-Mu Tuhan. Menjadi tanda mukjizat di dalam setiap langkah hidup kami. Seberapapun ada kami saat ini Tuhan. Beri kami hati yang senantiasa setia. Kami mau terus bersyukur Bapa, Engkau menerima kami apa adanya.
Engkau tidak memandang setiap kedosaan kami, tapi Engkau melihat setiap hati kami yang pagi hari ini rindu, haus, dan lapar akan Engkau. Kami mau terus ada di bawah kaki salib-Mu, Tuhan. Kami mau pandang Engkau, karena Engkau memandang setiap kami berharga. Biarkan terus Bapa, beri kami hati yang senantiasa setia untuk melayani-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mau terus berlari Bapa bersama Engkau. Sehingga pada saat kami mencapai garis akhir Tuhan, kami mendapatkan mahkota kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang berkenan atas setiap kami. Engkau yang menuliskan setiap nama kami Tuhan di dalam kitab kehidupan-Mu. Kami mau terus bersyukur. Karena kami mau katakan bahwa Yesus Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Mari sahabat terkasih, kita bawa pujian ini. Biar setiap mulut kita mengatakan, Yesus Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Biar setiap hati kami Tuhan senantiasa setia melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Engkau yang layakkan setiap kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Engkau yang memandang setiap kami berharga Bapa. Terima kasih untuk anugerah yang sungguh besar di dalam setiap kehidupan kami. Biar pagi hari ini kami mau terus bawa hati kami. Kami mau terus katakan bahwa Engkau satu-satunya andalan kami. Engkau adalah Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami sembah. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami percaya di dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami lemah, Bapa, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Di saat kami putus asa, Engkau adalah sumber pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Di saat hati kami letih lesu, Bapa, Engkau adalah sumber sukacita dan kedamaian di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya, Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Engkau Allah yang memulihkan setiap kehidupan kami.
Dan Engkau adalah Allah penyembuh atas setiap sakit penyakit kami. Mari sahabat terkasih, kita mau terus nyatakan bahwa Ia adalah Allah yang luar biasa. Ia Allah yang bisa kita andalkan di dalam setiap kehidupan kita. Biar setiap mulut bibir kita menyatakan bahwa Ia adalah satu-satunya Allah yang kita percaya di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini menjadi doa kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih, Engkau andalanku, Engkau yang ku percaya, sumber kekuatanku, sumber pengharapan. Engkau tabib yang ajaib, Engkau penyembuhku, kekuatanku, sumber sukacitaku, karangku, perisaiku, bumbu pertahananku. Terima kasih, Engkau mulia, Engkau besar, Engkau Allahku. Praise you, Lord. We thank you, God. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami
menyembahmu. Engkau yang layak terima pujian. Syukur kami. Oh, we praise you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk damai sejahtera dan sukacita yang kami rasakan di pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengutus hamba-Mu yang Engkau kasihi, Pak Andreas. Bila Engkau mengurapi dia Tuhan, dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bila setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita akan membaca bacaan pada hari ini di Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19. Mari kita buka bersama. Matius 11 ayat 16 sampai 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada pagi hari ini, dalam perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis ini dikatakan bahwa hukum Taurat itu hingga sampai kepada Yohanes Pembaptis. Dan kehadiran Yesus itu adalah Injil. Injil adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Itu ada di Yohanes 1 ayat 1. Nah, tema pada pagi hari ini itu adalah firman yang adalah Yesus itu sendiri adalah sumber jawaban hidup kita sekalian. Firman itu sudah datang. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia yang rela mengorbankan nyawanya hanya karena mengasihi kita. Supaya kita ini ditebus dari dosa-dosa agar kita tidak binasa. Dosa menggiring manusia kepada maut. Dan sekarang firman itu
menuntun kita pada kebenaran dan keselamatan. Mari kita perhatikan di ayat 17. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Nah, dulu saya itu tidak suka baca firman. Karena saya tidak tahu, dan saya nggak mau tahu tentang hal tersebut. Saya malah risih loh, jika ada orang yang suka bicara tentang ayat-ayat firman Tuhan. Tapi saya mengenal Yesus. Ternyata saya disingkapkan begini. Ada firman yang mengatakan bahwa Injil yang diberitakan sampai saat sekarang ini itu bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata, namun ada kekuatan Roh Kudus sehingga membuat kita tidak gentar dan goyah. Ini ada di 1 Tesalonika 1 ayat 5. Yang saya alami ketika saya membaca firman Tuhan dan merenungkannya, maka saya merasakan ada kekuatan Roh Kudus yang berbicara. Ada energinya. Misalkan gini, ketika saya dilanda masalah, waktu itu masalah kesehatan. Tiba-tiba ketika saya berdoa, muncul ayat-ayat firman yang pernah saya baca dan saya coba hafalin ya. Dan supaya doa-doa saya semakin diteguhkan, saya deklarasikan ayat tersebut di dalam doa. Misalnya, saya sedang sakit. Waktu itu saya sedang sakit. Saya katakan, Tuhan, sembuhkanlah aku, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkau adalah kepujianku. Ini ada firman-Nya di Yeremia 7 ayat 14. Dan saya percaya bahwa Yesus itu yang menyembuhkan, itu adalah firman. 2000 tahun yang lalu, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berkata-kata, dan orang lumpuh bisa berjalan. Itu karena firman itu sendiri yang menyembuhkan. Dan firman itu adalah Yesus. Kemudian pada saat saya mengalami masalah di kantor, saat target-target penjualan saya belum tercapai, saya declare, ada ayatnya di Pengkhotbah 11 ayat 6 yang membuat saya menjadi semangat untuk bekerja. Kata-katanya gini, taburkanlah benihmu di pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik, kedua-duanya bisa berhasil. Nah, ini yang membuat saya semangat ketika saya membaca firman. Saya catat dan saya coba hafalin. Dari ayat ini mengatakan bahwa, oh iya ya, apa yang harus menjadi bagian saya harus saya kerjakan dulu. Selebihnya biar Tuhan yang menyempurnakan. Ini firman yang berbicara kepada saya. Ayat-ayat firman itu menjadi kata-kata inspiratif saya setiap hari. Jadi nggak perlu bingung lagi ketika ada yang bertanya, mana yang duluan, telur atau ayam? Sebab firman itu mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan telur, Allah menciptakan binatang. Percayalah pada Dia, Yesus Tuhan yang adalah firman yang hidup, firman yang datang pada kita. Firman itu datang pada orang-orang yang berdosa, supaya bisa diselamatkan. Supaya kita semua melalui firman mengalami hadirat Tuhan dalam doa-doa kita. Baca firman Tuhan sama halnya mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita pada hari ini dan untuk seterusnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tenangkan hati kita. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami adalah firman yang hidup. Firman yang menghidupi kami setiap hari. Berkati kami Roh Kudus, agar kami boleh mengalami hadirat Tuhan, agar kami boleh memahami dan merenungkan firman-firman yang kami baca Tuhan. Sehingga
bisa menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih firman-Mu telah disampaikan. Berkati agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi sesuatu yang baru dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Mari sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengarkan pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh menutup saat teduh ini dengan doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi ini kami sudah mendengarkan pujian yang indah dan juga renungan firman-Mu Tuhan, yang sudah menguatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, Engkau mempunyai kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu ini, kami yang lemah sudah dikuatkan Tuhan. Kami yang sedih sudah dihibur oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan kekuatan baru lagi untuk melangkah pada hari ini Tuhan. Di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk segala hal yang Engkau telah berikan bagi hidup kami. Ajar kami melangkah terus Tuhan. Di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan boleh kami rasakan Tuhan kekuatan firman-Mu setiap hari dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami semua yang ada dalam Zoom ini Tuhan, boleh diberkati Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami semakin lama semakin bertumbuh Tuhan, di dalam pengenalan kami Tuhan akan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami selalu Tuhan, untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk sebentar malam Tuhan, ada komunitas Tuhan, pemulihan hati Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memanggil Tuhan, setiap orang-orang Tuhan yang Engkau kehendaki Tuhan, untuk mengikuti Tuhan komunitas ini pada malam ini ya Tuhan. Dan Engkau berkati Tuhan, Paulus dan Vila Tuhan yang membawakan firman-Mu Tuhan. Berkati dengan luar biasa Tuhan, dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan, dan berikan selalu kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah seluruh doa kami ini Tuhan, kami alaskan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari teman-teman semua, kita boleh masuk dalam doa komunitas mulian hati dan saat teduh pada pagi ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, daripada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat. Mari kita foto. Ya. Yuk kita foto bersama. Siap semuanya? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat pagi.